mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Siapa saja yang Ibu ajarkan? Ibu mengajar kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, dan kelas 2B. Siapa guru atau tokoh yang menjadi inspirasi Ibu guru dalam mengajar mata pelajaran PAI? Sebetulnya banyak ya tokoh yang Ibu senangi dan Ibu jadikan suri tauladan. Tapi ada satu guru yang sampai saat ini Ibu tuh seneng banget sama beliau. Beliau itu adalah guru mata pelajaran fikih ketika Ibu menginjak sekolah tingkat MTS ya. MTS itu Madrasah Sanawiyah. Beliau adalah guru yang sangat menyenangkan, kemudian pembawaannya juga membuat kita happy, dan insya Allah Ibu juga ada beberapa hal yang Ibu terapkan gitu ya. Ketika beliau mengajar, Ibu juga di kelas mengajar, ada lah gitu beberapa hal yang mirip-mirip beliau gitu yang beliau lakukan ketika mengajar dulu, karena itu sangat berkesan sekali. Gimana Ibu bisa mencari bahan atau ide untuk mengajar, misalnya dari buku atau internet atau pelatihan? Sebenarnya banyak ya, karena hidup ini kan selamanya belajar ya, dari mulai lahir sampai meninggal itu tugas kita adalah belajar. Ibu biasa berdiskusi dengan suami Ibu di rumah karena sama-sama guru PAI juga. Dengan rekan kerja di sekolah juga kan ada guru PAI lain. Ibu tentunya sering berdiskusi dengan beliau-beliau. Kemudian sekarang zamannya canggih ya, di media sosial juga sudah banyak banget ilmu-ilmu di TikTok pun ya, bagaimana kita cara mengajar, kemudian tips-tips metode dan model pembelajaran yang menyenangkan itu banyak Ibu adaptasi dari sana gitu ya, termasuk dari kajian-kajian juga. Kapan Ibu merasa bangga dengan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ini? Tentunya ya, seorang guru akan sangat bangga ketika apa yang diajarkannya itu berdampak besar untuk kehidupan murid-muridnya. Nah, tentunya dalam pelajaran PAI itu guru akan sangat senang apabila apa yang Ibu ajarkan itu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi kalau mata pelajaran PAI itu kan ada doa-doa, ada adab, ada sifat baik. Nah, hal-hal seperti itu ada perubahan nggak dari sebelum Ibu ngasih pembelajaran, ngasih tahu misalkan kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, sebelum Ibu kasih tahu kan misalkan di kelas berantakan atau bagaimana, tapi setelah Ibu sampaikan apakah ada perubahan atau tidak. Nah, ketika anak-anak berubah menjadi lebih baik, wah itu suatu hal yang sangat menyenangkan bagi seorang guru. Mengapa Ibu memilih mengajar mata pelajaran ini dibandingkan pelajaran lain? Oke. Yang pertama karena guru Ibu tersebut yang Ibu ceritakan tadi ya. Jadi kayaknya mengajar mata pelajaran agama itu menyenangkan. Kemudian apa ya, Ibu tuh senang dengan hal-hal yang sifatnya itu tidak mutlak. Kalau misalkan matematika atau fisika kayak gitu kan udah jelas ya, misalkan 1 ditambah 1 itu hasilnya pasti 2 bagaimanapun cara mengerjakannya. Tapi agama itu sangat luas gitu pembahasannya ya, bisa jadi menurut pemahaman ini boleh, pemahaman itu tidak boleh, dan itu tuh sangat menantang. Dan ternyata ya, sebagaimana kita ketahui bersama, ilmu agama itu tidak sebatas membahas tentang duniawi saja, tapi ini adalah bekal untuk anak-anak Ibu menuju akhirat. Bagaimana cara Ibu membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa SD? Yang pertama adalah caranya senangkan dulu hati Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu belum makan, Ibu makan dulu. Ibu haus, Ibu minum dulu. Jadi cukupi dulu apa yang Ibu butuhkan, baru Ibu bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau seorang gurunya lapar, kalau seorang gurunya haus, pusing, ngantuk, apakah bisa gitu ya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Kan tidak mungkin. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, yaitu tidak berhenti belajar, cari ilmu, cari referensi, apa metode pembelajaran yang menyenangkan seperti apa, kemudian gamesnya kayak gitulah. Jadi Ibu tidak diam di tempat gitu ya sama guru-guru lain, meskipun bukan pelajaran PAI. Ibu ATM, tahu ATM nggak? ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi ketika Ibu lihat, ih kayaknya seru deh, kayaknya kalau di pembelajaran PAI ininya diubah deh jadi kayak gini, kayaknya lebih menyenangkan. Nah, kayak gitu. Bagaimana perasaan Ibu saat melihat siswa memahami pelajaran yang diajarkan? Tentunya seneng banget ya pasti, karena itu kan goalsnya ya, tujuan utama seorang guru
ngasih pendidikan itu kan biar paham gitu. Jadi ketika melihat murid kita paham tuh, ya Allah, ternyata lelah kita itu tidak sia-sia gitu ya. Ketika gurunya pusing memikirkan bagaimana caranya menyampaikan ini kepada anak didik, apalagi bukan kelas 1 kelas 2. Kalau kelas 1 kelas 2 kan secara pemahaman mereka tidak seperti kelas atas ya, harus benar-benar gitu metodenya yang pas gitu ya. Nah, ketika memahami, wah itu sangat-sangat terbayarkan sekali lelahnya dan sangat-sangat bahagia tentunya. Bagaimana Ibu menilai hasil belajar siswa di mata pelajaran PAI? Untuk penilaiannya ada beberapa hal ya Ibu, ada yang objektif, ada yang subjektif ya. Subjektif itu, kalau objektif kan dinilai dari hasil tes tulis dan hasil tes praktiknya, itu ada apa ya, ada guideline-nya gitu ya. Kalau misalkan seperti ini nilainya berapa, kalau ujian praktik. Kalau tulis ya sesuai dia menjawab betulnya berapa. Nah, itu kan penilaiannya. Dan yang ketiga yang subjektifnya ya, karena penilaian manusia kan tidak mutlak ya, yang mutlak itu penilaian Allah gitu. Tapi penilaian subjektifnya Ibu juga melihat kepribadian peserta didik, akhlaknya, adabnya di dalam kelas maupun di luar kelas seperti apa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dengan senang hati. Saya jadi lebih paham tentang profesi guru PAI. Semoga Ibu selalu sehat selalu dan semangat mengajar. Semangat juga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.